Haleluya, Shalom, selamat pagi teman-temanku semua. Pada video kali ini, saya akan sampaikan sebuah renungan yang merupakan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman muda semua yang inbox ke saya, yang WA ke saya, atau yang chat ke saya. Dan saya akan jawab melalui video ini. Di mana pertanyaannya, dari sekian banyak orang, teman-teman yang WA ke saya, yang chat ke saya, yang inbox ke saya, pertanyaannya jurusannya sama sebenarnya, serupa sebenarnya. Pertanyaan selalu, kenapa begini? Kenapa begitu? Why me? Kenapa harus saya mengalami itu? Kok masalah hidup saya ini terlalu berat ya? Kok banyak sekali yang harus saya tanggungnya? Pada kesempatan di video kali ini saya akan menjawab itu. Dan ketika saya membaca pertanyaan-pertanyaan itu, saya terdorong untuk menjawab dengan membuat sebuah video singkat seperti ini, ya. Saudaraku, seperti yang pernah saya katakan bahwa ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, pada saat itu masalah dimulai di muka bumi ini, ya. Dan saat itu juga manusia tidak bisa hidup terlepas dari namanya masalah. Manusia hidup berdampingan dengan masalah setiap hari. Mau sehebat apapun dia, mau sekaya apapun dia, pendeta terkenal apapun dia tetap punya masalah. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Nah, saudaraku, untuk menjawab semua pertanyaan itu, saya membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13 terlebih dahulu untuk memulai renungan ini. Alkitab berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, tidak melebihi kekuatan manusia artinya bukan melebihi kekuatan orang Kristen. Artinya manusia-manusia biasa yang tidak percaya Yesus pun mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Harusnya kita lebih malu. Engkau dan saya yang memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus, harusnya engkau dan saya tidak boleh cengeng. Oke? Selanjutnya, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan itu melampaui kapasitasmu, kekuatanmu. Jadi, ketika engkau mengalami pencobaan yang menurutmu besar, berat, ketahuilah bahwa kapasitasmu lebih daripada itu. Selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ingat, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika engkau mengalami sebuah ujian, cobaan, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, Dia sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi kita mengerti sekarang bahwa ketika kita menghadapi masalah, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Nah, jadi persoalan kita bukan lagi sebenarnya mencari-cari solusi, mencari-cari jalan keluarnya. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, perlu kita persoalkan, perkarakan adalah bagian mana nih dalam karakter saya yang sedang Tuhan bentuk melalui masalah ini? Bagian mana nih yang sedang Tuhan mau ubah melalui masalah keuangan ini, melalui masalah rumah tangga ini, melalui masalah pendidikan ini, melalui masalah-masalah yang saya hadapi ini? Itu yang perlu kita persoalkan. Karena jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Jadi penjelasan begini, lihat ini, oke? Jadi begini penjelasannya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, bisa dilihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Kenapa tidak pada hari pertama? Karena jawabannya gini. Ini jawaban yang mungkin saudara bisa terima. Saya jelaskan secara sederhana. Kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6 dan bukan pada hari pertama? Karena Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu merupakan kebutuhan. Kebutuhan manusia. Ini. Jadi hari 1, 2, 3, 4, 5 Tuhan menciptakan yang ini. Kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Dulu saya pahaminya begini. Yaitu kebutuhan makan, minum, dan pemenuhan jasmani lainnya. Tetapi ketika saya merenungkan Alkitab lagi, baca lagi berulang-ulang, saya mendapat pemahaman yang baru. Yang tidak hanya pemenuhan secara jasmani, tapi ternyata ini lebih dari pemenuhan jasmani. Yaitu berbicara kebutuhan jawaban atas setiap persoalan yang akan dihadapi oleh manusia. Jadi, semua jawaban sudah ada di sini. Di sini semua. Jawaban atas segala persoalan hidup kita. Jadi, ketika manusia punya masalah di sini, di hari depan seperti itu. Punya masalah di hari-hari hidupnya, di depannya seperti itu. Tidak perlu takut karena sudah ada jawaban di sini. Misalnya masalah soal keuangan di sini, sudah ada di sini. Masalah keuangannya, jawabannya sudah ada di sini. Masalah rumah tangga sudah ada di sini. Masalah apa lagi? Masalah mungkin pendidikan anak atau lain apapun itu, sudah ada di sini. Masalah apa lagi? Masalah-masalah apapun itu, jawabannya sudah Tuhan sediakan sebelum engkau lahir. Makanya Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6 karena Tuhan ciptakan dulu segala kebutuhan manusia di sini. Kebutuhan yaitu tidak hanya pemenuhan jasmani, tetapi juga jawaban atas segala persoalan yang akan dihadapi oleh manusia itu. Jadi ketika engkau dan saya diciptakan pada hari ke-6 seperti itu, artinya Tuhan sudah sediakan jawaban atas segala persoalan hidupmu. Jadi ketika engkau menghadapi masalah di sini, Tuhan sudah sediakan jawaban atas segala persoalan hidupmu. Makanya Alkitab berkata bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Dan di teks selanjutnya dikatakan, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Ini maksudnya. Jadi persoalan kita itu bukan lagi mencari jawaban. Jawaban sudah ada. Yang perlu kita perkarakan itu adalah bagian mana dalam karakter kita, dalam kehidupan kita, dalam watak kita, kepribadian kita yang sedang Tuhan bentuk, yang sedang Tuhan proses, yang sedang Tuhan kikis, yang sedang Tuhan mau ubahkan melalui masalah-masalah itu. Jadi begitu. Oke? Ini saya harap bisa dimengerti ya. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, kita harus lebih mengerti bahwa ternyata Tuhan itu baik. Dia sudah menyediakan segala jawaban atas segala persoalan yang akan kita hadapi di hari-hari depan kita. Bahkan di masalah-masalah yang sedang kita alami, Dia sudah menyediakan jalan keluarnya. Nah, jadi saudaraku, jangan lagi cengeng. Jangan lagi berkata, Tuhan, kenapa harus saya menanggung ini? Kenapa saya harus terlahir dari keluarga yang seperti ini? Kenapa saya harus mengalami masalah keuangan ini? Kenapa saya harus menikah dengan suami yang seperti ini? Kenapa saya harus mengalami pelecehan seks? Kenapa saya harus mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus punya orang tua yang macamnya seperti ini? Kenapa pendidikan saya kok tersendat seperti ini? Kenapa hidup saya kok carut-marut? Kenapa hidup saya hancur sekali? Kenapa hidup saya tidak beres? Kenapa hidup saya tidak seperti anak-anak yang lain? Kenapa saya tidak punya duit banyak seperti orang-orang kaya lainnya? Stop berkata seperti itu, saudaraku. Tuhan punya tujuan khusus dalam kehidupanmu. Ingat ini. Bukan tanpa alasan Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupanmu. Itu karena ada Tuhan yang punya rencana itu, yang ingin memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Dia ingin memperbaiki hidupmu. Dia ingin membenarkan hidupmu. Alkitab berkata, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kesempurnaan hidup bagimu, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan kerohanian bagimu. Bukankah itu yang lebih baik, saudaraku? Untuk apa engkau hidupmu tidak punya masalah, tapi ternyata jiwamu tidak digarap, jiwamu, kerohanianmu tidak dibentuk? Ketika Tuhan datang, engkau dibinasakan. Lebih baik
Kita dibentuk, diproses dengan berbagai persoalan itu. Tapi jiwa kita murni, kerohanian kita semakin hari semakin didewasakan. Ketika Tuhan datang, Tuhan berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, saya berdoa, kiranya engkau semakin hari semakin mengerti akan kebenaran Allah, sehingga engkau mengerti proses yang dari Tuhan itu, sehingga engkau menanggapi setiap persoalan, sehingga engkau menyikapi setiap persoalan dengan pikiran dewasa, dengan hati yang murni, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, tidak berkhianat kepada Tuhan, lalu mencari jalan pintas atau pergi ke dukun dan sebagainya, tapi engkau justru malah datang mendekat kepada Tuhan. Nah saudaraku, saya berdoa, kiranya engkau dikuatkan dalam menghadapi segala persoalan yang harus engkau pikul, yang harus engkau hadapi. Ingat, setiap hal yang engkau lakukan dengan penuh harapan kepada Tuhan, Tuhan menghargai itu. Sekecil apapun itu, Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan akan berikan engkau kekuatan selama engkau berharap kepada Dia. Dan engkau juga harus ingat, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Masalah apa yang dapat menimpa kita kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Dan saudara perlu ketahui, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau dan saya. Cuman kadangkala engkau menganggap Dia tidak ada. Saudara, kau mari sadar, dalam setiap persoalanmu, engkau tidak pernah memikul beban sendiri. Tuhan memikul bersama-sama dengan engkau. Karena itu, Alkitab berkata di dalam Yesaya 46 ayat 4, dikatakan apa? Dia mau memikul kamu sampai masa tuamu, dan Dia sudah berjanji dan akan terus memikul engkau. Itu janji yang kekal, saudaraku. Itu buatmu dan buatku. Dia tidak pernah berkhianat atas janjinya. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti tepati. Karena itu, saudaraku, jangan takut. Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya kepadamu. Mari, lihat, pandang Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada di dalammu dan Dia ada dalamku. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.